Pemirsa, kita kembali di program Impact dan kita sudah di segmen terakhir dan kita masih bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Menteri Bambang Brojonegoro. Pak Menteri, hari ini suku bunga diturunkan, pasar modal melonjak, tapi rupiah melemah. Semua merupakan rangkaian daripada beraneka ragam keputusan dan tentunya beraneka ragam keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dan orang sebagai Menteri Keuangan sebentar, keturunan atau penguatan daripada dolar itu secara otomatis akan terjadi gitu ya. Oleh karena pelemahan daripada rupiah menguatkan dolar, tapi rupiah itu dengan turunnya rupiah, industri dapat berjalan. Apa kira-kira pendapat Pak Menteri sebagai profesor, sebagai guru besar ekonomi? Ilmu yang sementara saya tinggalkan sebentar. Ya, jadi intinya kalau saya lihat memang penguatan mata uang kita, penguatan rupiah memang selalu kita inginkan. Kalau bisa sekuat mungkin. Tetapi ada batas di mana penguatan yang terlalu berlebihan itu justru bisa mempengaruhi daya saing, ya, terutama daya saing di manufaktur, ya, karena suka tidak suka manufaktur kita itu juga sebagian bahan baku atau barang modal itu masih import, ya, sehingga kalau rupiah itu terus menguat, itu nanti malah mempengaruhi terhadap daya saingnya karena harga jualnya jadi menjadi kurang menarik, terlalu tinggi. Nah, karena itulah mata uang asing terlalu tinggi. Ya, karena itulah memang kita harus melihat dinamika perubahan mata uang ini sebagai cara ekonomi melakukan penyesuaian terhadap dirinya. Maksudnya ekonomi Indonesia melakukan penyesuaian terhadap dirinya. Jadi begitu ada sinyal bahwa mungkin mata uang terlalu kuat, maka kemudian secara otomatis ada mekanisme untuk melakukan adjustment sehingga akhirnya mata uangnya barangkali di posisi yang lebih ideal. Lebih idealnya itu tidak harus selalu menguat, tapi bisa juga melemah. Memang orang akan concern kalau melemah. Itu kalau melemahnya terlalu jauh atau istilahnya sudah di luar batas yang diperkirakan, ya. Karena misalkan melemah gara-gara terjadi outflow misalkan. Itu kita perlu concern karena berarti inflow-nya yang kurang. Tapi kalau inflow bagus, terjadi pelemahan itu menurut saya ya tadi koreksi yang sifatnya. Jadi Pak Menteri tentunya banyak orang yang suka memberikan komentar apalagi yang beroposisi dengan pemerintah langsung mengatakan wah pelemahan rupiah itu karena kelemahan pemerintahan itu kan. Tapi tentunya penerangan-penerangan ini perlu untuk disampaikan. Pak Menteri, tadi saya melihat Pak Menteri tadi berbicara mengenai ekonomi langsung juga berbinggar-binggar. Saya lihat bahwa ada sesuatu ya yang terjadi karena berbicara masalah ekonomi sebagai guru besar. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Menteri adalah masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa kita sangat tergantung dari dana anggaran yang diberikan kepada Menristek atau Ristek. Saya melihat bahwa pada saat ini Indonesia mempunyai anggaran sebesar 35,7 triliun atau sekitar mungkin 2,1-2,2 miliar dolar. Saya membandingkannya dengan Singapura. Singapura mempunyai anggaran hampir 19 miliar. Jadi hampir 7-8 kali lebih besar daripada anggaran kita. Sementara mereka adalah satu negara yang cukup kecil. Kita melihat juga bahwa dari anggaran as a percentage of GDP, mereka itu sekitar 2% dari anggaran. Pak Menteri tadi pada waktu jeda mengatakan kita 0, berapa? 0,3, 0,28 lah. 0,28%, 1/10 daripada anggaran yang persentase dari GDP di Singapura. Mengapa? Pertama begini, tadi yang disebutkan sebagai 2% GDP atau 0,28% GDP itu adalah singkatannya GERD, ya, Gross Expenditure on Research and Development terhadap GDP. Ya. Nah yang menarik karena Pak Peter membandingkan Singapura dengan Indonesia, pertama mungkin saja anggaran dari pemerintah Singapura, jadi APBN-nya Singapura untuk research itu lebih besar dari kita. Itu jelas satu kemungkinan secara yang terjadi. Persentase
hampir bahkan sama, mungkin bisa saja lebih besar. Bisa saja secara absolut. Ya. Absolut juga jauh lebih besar. Bisa jauh lebih besar. 8 kali lebih besar. Tapi yang menarik begini, orang selalu mengira kalau bicara GERD tadi, gross expenditure tadi, itu hanya government expenditure. Ternyata tidak, Pak Peter. Setelah saya perhatikan data GERD itu cross country, antar negara, saya baru menyadari apa yang membuat GERD Indonesia itu atau rasio tadi, persentase tadi rendah. Swasta. Yaitu kecilnya peran swasta. Jadi di Indonesia yang istilahnya budget risetnya cuma 0,28% dari GDP, itu yang disumbang pemerintah melalui APBN dan APBD itu hampir 85%. Ya. Berarti hanya 15% yang non APBN APBD, ya, termasuk swasta tentunya dan industri. Nah, saya ambil contoh bisa Singapura, tapi kebetulan yang saya sangat hafal itu Korea, ya. Karena Korea itu adalah dalam tanda petik juaranya GERD sedunia. Dia rasio antara expenditure R&D-nya terhadap GDP 4,2%, 4,3%. Jadi Singapura pun dikalah 2 kali lipat sama dia. Nah, tapi yang 4,3% itu Pak Peter, 70%-nya swasta. 30% saja dari pemerintah. Kenapa swasta mau melakukan itu? Kenapa swasta melakukan? Karena logikanya yang harusnya bisa mendrive kegiatan riset sampai kepada berujung inovasi, itu harusnya swasta. Kenapa? Karena swastalah yang berkepentingan terhadap daya saing mereka. Ya, daya saing misalkan untuk menghasilkan produk elektronik atau otomotif yang kompetitif, mereka kan harus melakukan pembaruan. Ya, kalau kita sering dengar, HP ini ada fitur baru. Nah, fitur baru itu meskipun kelihatannya sepele, kelihatan kecil, itu adalah hasil riset dan inovasi yang membuat HP tersebut tahu-tahu menjadi menarik buat customer. Nah, ini yang membuat perusahaan-perusahaan di Korea itu punya unit R&D yang sangat kuat, baik unit yang mereka kembangkan sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak universitas misalkan. Nah, di kita itu yang lemah karena kebanyakan riset itu datangnya dari anggaran. Kalau datangnya dari anggaran, ada insentif dari pemerintah? Nah, insentif itu kebetulan Pak Peter yang terjadi di Singapura tadi menjelaskan kenapa Singapura begitu besar, karena dia punya namanya super tax deduction, kalau nggak salah bisa sampai 400%. Kenapa kita tidak punya? Nah, kita bukan nggak punya, kita terlambat punya Pak Peter. Baru dikeluarkan oleh Ibu Menteri Keuangan itu menjelang akhir tahun 2020 kemarin, ya. Dan ini kemudian langsung saya dalam tanda petik tawarkan ke banyak dunia usaha. Orang-orang hebat seperti Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro, Radius Prawiro, Ali Wardana telat. Ya, karena memang rezim pajak kita ini, kalau saya balik lagi waktu saya Menteri Keuangan, sebenarnya waktu saya Menteri Keuangan sempat saya bikin rapat sekali, terus saya tanya kepada staf saya yang mengerti pajak, ayo kita bikin ini, tax deduction di Indonesia, ya. Mau 200%, 300% silakan, tapi ayo kita bikin. Ternyata undang-undangnya tidak memungkinkan, ya. Jadi ada kekakuan regulasi di situ, ya. Tinggal dan dirubah. Kemudian, tinggal dirubah undang-undangnya. Undang-undangnya kan kemudian harus diubah kan. Yeah. Cuma waktu itu ya kita tahulah waktu itu mengubah undang-undang kan tidak mudah, harus lewat DPR dan segala macam, ya. Sehingga akhirnya upaya untuk melahirkan tax incentive itu menjadi mandek, ya. Dan memang mungkin pengalaman kita dengan tax incentive itu kurang panjang dan kurang didukung sebenarnya. Pak Menteri, saya interupsi sebentar. Ya. Apakah ada prioritas lain yang dilihat oleh pemerintah yang harus diutamakan, bukan research tapi bukan makanan atau bansos atau apa? Ya, bagaimanapun kalau ini kita bagi misalkan masa pas COVID dan sebelum COVID, ya ketika masa COVID memang kegiatan riset bukan salah satu kegiatan yang dalam tanda petik mendapat realokasi dari dana pen. Masa depan. Ya, tapi ini kan kita bicara COVID ya. Ya lebih banyak akhirnya pada masalah kesehatan, terutama membayar kebutuhan di rumah sakit, kemudian untuk bansos, ya. Dan tentunya sebagai Bappenas yang pernah membuat prioritas, tentunya saya sangat paham bahwa dalam jangka pendek harus itu yang diutamakan, ya. Pak Menteri mempunyai mimpi berapa persen dari GDP akan masuk ke dalam riset? Sebenarnya target kita
Kalau mimpi aja mimpi. Ya, 10 mimpi. tahun depan. Mimpi. Oh, kalau tahun depan mungkin 10 tahun depan. Oh, 10. Mungkin saya 5, 10 mimpinya sampai 2024 dulu karena kan masa jabatan saya paling maksimal ya sampai 2024. Mimpi itu sesudah itu juga mimpi. Tapi 1% mudah-mudahan 2024 ya. Dan saya melihat 1% mungkin itu sudah 4 kali lebih banyak daripada sekarang. itu dengan harapan tadi tax deduction Dapat berjalan. diterima oleh private sector. Pak Menteri, kita ini tinggal 5 menit. Iya, iya. Ya, akhirnya terlalu banyak yang ingin saya tanya kepada Pak Menteri. Tapi saya ingin kembali sebentar kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya ingin mengetahui mengenai microchip industry. Saya juga ingin berbicara yang terakhir adalah mengenai hak paten. Tapi mungkin Bapak Menteri bisa menjelaskan sedikit atau memberikan keterangan sedikit mengenai artificial intelligence dan microchip industry. Ya. Bagaimana Bapak Menteri? Kebetulan artificial intelligence ya paling tidak kita memutuskan bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Itu satu hal. Ya, ini revolusi industri keempat, kita nggak boleh ketinggalan. Dan kita sudah menyusun strategi nasional untuk kecerdasan artifisial. Kita fokus di 5 area Pak Peter, yaitu kesehatan, pendidikan dan research, kemudian di bidang pertanian, ya pangan, kemudian juga di bidang smart city, ya, dan satu lagi di bidang reformasi birokrasi, ya. Itu 5 bidang yang akan menjadi fokus pengembangan artificial intelligence di kita. Nah kebetulan untuk kesehatan, karena ini lagi COVID, Pak Peter pasti sudah sering mendengar mengenai Ginos. Nah Ginos itu kelebihannya adalah dia adalah alat untuk screening kesehatan karena men-screening orang terdeteksi virus, tapi yang menjadi metode untuk melihat atau menganalisanya itu adalah artificial intelligence. Dari mana dia mendapatkan artificial intelligence? Ya, dia menggunakan namanya volatile organic compound, senyawa dalam nafas kita yang coba dibaca polanya oleh artificial intelligence. Secara datanya, berkala, secara setiap saat ya, berkali-kali. Setiap saat. Jadi semakin banyak data, semakin bagus, semakin akurat. Pintar. Karena seperti dia kan anak ya, seorang anak dididik. Artificial intelligence juga mendidik sebuah komputer untuk mengetahui lebih banyak. Karena machine learning, artinya mesin yang tidak pernah berhenti learning, selalu belajar bagaimana memperbaiki akurasi. Sehingga ketika Ginos waktu itu baru dipakai untuk 800 sampel, mungkin akurasinya belum terlalu bagus, tapi sekarang sudah ribuan sampel dan nanti puluhan ribu, ratusan ribu, maka kita bisa melihat bahwa masa depan kedokteran atau ilmu kesehatan itu akan banyak bertumbuh pada artificial intelligence. Bapak Menteri, satu hal, kita ada ITS, Institut Teknologi Surabaya, kita ada ITB. Ya. Kalau kita melihat di Amerika, di seluruh Amerika ada sekitar 28 universitas yang bergerak di dalam institut teknologi. Ya. Kita cuma 2. Ya, atau sebenarnya lebih? tidak 2 ya. Berapa kalau banyak? kita memasukkan yang swasta dan memasukkan yang ada berapa, Pak Menteri? lebih kecil, perkiraan saya ya memang kalau yang pakai nama persis seperti itu belum sampai 10, tapi yang pasti lebih dari 5. Semua orang mau jadi lawyer katanya. Ya, tapi sekarang justru kita penekanan SDM ini pada STEM, ya, Science, Technology, Engineering, Ada Matematik. hubungan dekat dengan Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan ya kita selalu berkoordinasi dan Mas Menteri ini selalu bilang kalau urusan riset itu diserahkan ke saya dan di pendidikan akan menyiapkan inputnya yaitu sumber daya manusia. Nah sehingga di situ kita berupaya agar STEM ini diperkuat, ya kita menghasilkan engineer yang lebih banyak karena kita butuh engineer lebih banyak, tetapi tentunya tidak sekedar engineer, tapi engineer yang memang nanti berkarir di bidangnya, khususnya yang terkait revolusi industri keempat. Saya ingin bertanya Pak Menteri, mohon maaf. Kita ada satu lembaga yang mempunyai dana abadi untuk mendidik orang di luar negeri. Betul. Apa namanya? LPDP. LPDP. Ya. Saya melihat LPDP, berapa orang yang dikirim ke luar negeri oleh LPDP, kebanyakan dikirim untuk menjadi lawyer, menjadi international, hubungan internasional, ada yang menjadi MBA, administrasi, tapi katanya presentasi untuk pendidikan teknologi hanya sekitar 7%. Saya kebetulan tidak mengikuti perkembangan terakhir ya. Mungkin saya mengikuti LPDP ketika awal-awal berdiri waktu saya Menteri Keuangan. Tapi sejauh yang saya tahu banyak alumni LPDP ya. Kebetulan saya waktu itu ke Oxford, Inggris. Ke Cambridge.
kebetulan ketemu sama sekelompok inilah mahasiswa Indonesia. Iya. Dan ternyata mayoritas LPDP itu satu. Kedua, bidangnya adalah kebanyakan engineering atau science lah. Ya, justru yang di bidang sosial atau bisnis itu sangat sedikit. Ini satu bayangan yang Cambridge ya. Dan sejauh yang saya tahu, kebanyakan yang memang diutamakan adalah justru yang dari engineering. Ya, engineering memang kebanyakan masih master ya. Mungkin yang PhD memang tidak sebanyak yang master. Mengembirakan kalau itu memang benar. Ya. Pak Menteri, betul-betul pertanyaan terakhir. Ya. Berapa jumlah paten yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya? Kita melihat bahwa seperti negara seperti Amerika, Ya. Jepang bisa menghasilkan lebih daripada 20.000 paten. Ya. Kita berapa paten? 300, 400? Ya, sepertinya masih di seputaran ratusan itu, ya. Artinya satu karena memang belum banyak yang berorientasi untuk melahirkan paten, jadi banyak penelitian yang berhenti pada misalnya paper atau laporan atau prototipe yang tidak dipatenkan, ya. Tapi yang kedua, Pak Peter, yang paling penting menurut saya bukan pada jumlah patennya saja, tapi komersialisasinya. Banyak paten tapi tidak komersial, itu akhirnya tidak bermanfaat. Justru paten yang tidak terlalu banyak tapi berhasil dikomersialkan, itulah tanda keberhasilan inovasi di suatu negara. Pak Menteri, kita sudah di penghujung acara. Satu pesan kepada kaula muda, satu pesan kepada milenial, satu pesan kepada generasi X, Y atau Z apapun ke depan. Apa pesan Pak Menteri kepada mereka? Pesan saya adalah berupayalah menjadi startup ya atau perusahaan pengusaha pemula berbasis teknologi yang benar-benar bisa membawa hasil riset dan inovasi masuk area komersialisasi. Jadi startup itu bukan hanya untuk lifestyle istilahnya, tapi startup itu adalah our future. Pak Menteri, terima kasih. Oke, sama-sama. Sukses. Ya. Saya sampaikan semoga mimpi daripada seorang guru besar ekonomi di dalam bidang research dapat dicapai di masa bakti Bapak Menteri. Selamat saya ucapkan. Oke, semoga sama-sama. kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang berikut ini. Pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro. Seperti Anda ketahui dan tentunya Anda telah dengar, manfaat daripada research dan teknologi penelitian merupakan ujung tombak atau mungkin dasar sebelum menjadi ujung tombak daripada masa depan bangsa kita ini. Oleh sebab itu, semoga pembicaraan kita bersama dengan Pak Menteri kali ini bermanfaat dan kita harapkan kita dapat bertemu kembali bersama Anda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sampai berjumpa.